gitu. Kita bisa bikinin produk keren buat brand luar kok, kenapa nggak bisa buat kita sendiri? Banyak juga konten-konten creator yang kayak support lokal, support all those. Pertanyaannya adalah seberapa bangga kan? Iya. Iya. Harus bangga. Halo Budak Rupiah, selamat datang kembali di Volix. Welcome to the cave. Kali ini kita kedatangan 3 tamu yang sangat-sangat berbau-bau fashion dan kayak gue itu anaknya paling style di Jakarta Selatan. Pokoknya kalau orang-orang bilang kayak style Jakarta Selatan kayak siapa? Kayak Marlo gitu. Ya, jadi terima kasih sudah datang untuk saya kasih tahu gimana cara style yang baik dan benar. Kita memiliki gue jadinya. Pak Norman. Sebagai panjang banget ya. Iya. Pak Norman gak ada kayak yang lebih simpel gitu. Ya gue pegang produk di eksekutif gitu aja. Aduh jelek jadinya. Apa dong? Orang penting dah di eksekutif. Oh iya. Ya. Dia salah satu head of men something. Head of what? Produk. Men's product. Oke. Yes. Kita ada Pat Go sebagai Hai. Indonesian top model bagian Jakarta Barat dan sekitarnya. Jakarta Utara, enak aja loh. You disgusting. Hello, the bakmi is the best. Oke. Dan kita ada Mas Yuka di sini sebagai founder dari Brodo. Yes, sir. Jadi terima kasih semuanya sudah datang. Selamat datang di Viniar. Ini podcast Volix yang sangat asyik ya. Jadi kita sekarang mau membahas tentang fashion nih kak semua. Sebelumnya pertanyaan basic dulu aja kali ya. Gimana pendapat kalian bertiga mengenai local brand in Indonesia? Itu dulu, siapa duluan mau jawab terserah. Ladies first? Oke, Eke deh ya. Kalau buat gue pribadi local brand Indonesia tuh berkembang banget. Terutama sekarang kan sampai ada yang mau funding juga kan. Means brand lokal atau enggak kerajinan pengrajin atau enggak penjahit di Indonesia itu sudah diapresiasi sekali. Karena tanpa kita sadari banyak banget tuh bahkan brand-brand internasional made in Indonesia. Berarti it's that big loh in Indo. Cuma mungkin kayak sekarang orang-orang Indonesia sendiri baru melek, oh my god ternyata itu brand-brand luar tuh pakai penjahit Indonesia. Dan penjahit Indonesia tuh semakin berkembang dan banyak banget anak-anak Indo yang sekolah di luar, yang sekolah-sekolah fashion, yang akhirnya oke, gue memutuskan untuk balik ke Indonesia untuk mengembangkan dunia fashion di Indonesia sendiri gitu. Oke, menarik sekali jawabannya ya. Ternyata banyak yang made in Indonesia. Yes, mau gue sebutin brandnya? Jangan. Jangan kan? Satu ya mungkin. Iya. Sudah terpampang jelas Sama kok. sekali tidak berbayar. Kebetulan. Tapi sebenarnya The Executive Brand itu kan memiliki beberapa brand ya. Dan salah satunya ada international brand yang juga yang banyak dipakai seluruh dunia. Tapi beberapa banyak kok dibikin made in Indonesia. Mungkin dari Pak Norman yang mau ngomong? Sebenarnya kita punya banyak license brand juga. Jadi kan eksekutifnya as a company. Tapi basically sih balik lagi ya kalau eksekutif sendiri kita punya ada ladies line, ada men's line, kita juga ada intimate, ada undergarment, ada aksesoris, sebenarnya lengkap sih. Semuanya kita udah ada. Tadi masih balik ke topik yang tadi? Enggak, Oh, apa-apa enggak ini ya? bahas aja nih. Iya, sekarang masuk. Saya suka kalau lagi ada orang sombong siapa yang dengerin gitu. iya. Apalagi di eksekutif tuh. Jadi ini cerita kesombongan eksekutif ya? Cerita Harus dong, harus. Nah. Lihat dong, nyata ya. Oh iya. Gue take over dulu bro. Gak apa-apa, sombongin aja dulu gak apa-apa. Kalau si eksekutif ini sebenarnya sendiri startnya kita dari manufacturing sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada belum tahu nih pasti nih. Jadi kita tuh start sebenarnya manufacturing di Bandung dari tahun 79 pertama kali sebenarnya. Wow. Dan awalnya startnya itu dari kita bikin tuh sebenarnya menswear trouser buat orang main golf. Oke. Itu dari tahun 79 tuh. Jadi kita bisa bikin celana. Dulu isinya malah penjahitnya isinya cowok semua. Wow. Jadi kalau sekarang tuh penjahit-penjahit kan cewek kan. Karena udah jadi line produksi. Biasa kalau di factory, di pabrik itu kan line produksi itu semua cewek. Nah kalau zaman dulu tuh cuma modalnya pakai ini mesin singer tuh, mesin jahit singer. Yang itu, yaitu isinya semua cowok. Penjahitnya juga sebenarnya diambil dari Mangga Besar situ. Zaman dulu tuh dibawa ke Bandung buat ngejahit gitu. Jadi dia bikin menswear terutama celana untuk golf. Nah dari situ akhirnya muncul tuh eksekutif tahun 84. Nah tapi namanya dulu eksekutif 99.
Kan di eksekutif. Nggak tahu lu pasti pada belum aware kali. Belum, gue cuma tahu udah ada eksekutif aja. Ya. Dulunya tuh eksekutif 99. Nah terus habis itu si Garment ini juga makin expansion, makin gede. Kita juga fokusnya sebenarnya udah mulai ke reach ekspor ke US sampai kita tuh bikinin PGA Tour buat main golf gitu. Nah akhirnya dari situ kita partneran juga sama perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang mereka ini barengan sama kita buat kita fokus ke ekspansi ke US, ke Europe market, sampai ke Jepang juga sendiri. Wow, kalau udah sampai diinvest sama Jepang, berarti kualitasnya udah terjamin. Gitu. Belum selesai, boleh lanjut? Lanjut, pakai gue bilang. Gue tambahin aja bumbunya dikit. Nah terus dari situ tahun 94 tuh, dari 1994 makin besar menswearnya, kita juga akhirnya nambahin ladies line di situ. Ada ladies dan makin bagus. Sebenarnya kita juga buat jadi top leading buat market leader di men's pants waktu itu. Sampai akhirnya eksekutif ya terus bertumbuh sampai akhirnya pecah sih kemarin nih 2018 kita jadi dipilih oleh Inasgok buat jadi official Asian Games Defile Wardrobe untuk kontingen tim Indonesia. Intinya sih gitu sih. Sampai sekarang akhirnya ini semua kita juga ada di sini. Kita juga banyak kolaborasi sama ilustrator lokal gitu. Kayak baju yang gue pakai nih collab sama Popo Mangun, dikenalin Pak Yuka sebenarnya. Mantap. Nah terus sama banyak ilustrator muda lainnya, ada WD Willy, ada Sarkodit, ada nama. Intinya sih kita pingin merge sama anak-anak ilustrator lokal supaya ya lebih membanggakan brand lokal lah. Kita dulu tuh eksekutif pinginnya tuh selalu pingin menjadi brand internasional. Tapi balik lagi ke sini kita pinginnya benar-benar going local lah. Local pride. Asik, Pride, mantap. Gitu. Kalau menurut Mas Yuka gimana nih Mas? Market lokal tuh seksi banget. Betul. Market lokal nama tengah saya. Masih soalnya movement brand lokal segala macam emang kayak di beberapa tahun terakhir nih lagi seru banget ya. Iya, gokil banget. Gue baru lulus tuh kayak 2012 itu market lokal kan kayak brand lokal pasti yang murah dan segala macam, image-nya masih gitu kan. Sekarang keren-keren. Nah itu ada satu sih yang bikin gue makin pede. Nggak satu sih, dua sih. Yang pertama waktu gue pertama kali bikin brodo di Cibaduyut, itu kan ya handmade apa segala macam. Oh kualitas lokal emang jelek kayak gini soalnya bikinnya. Tapi pas kita mau ekspansi udah lumayan cukup dikit gede, kita ke Jawa Tengah, ke Tangerang Selatan. Pas kita lagi mau pesen order dengan orang yang sama, di sebelah kirinya bikin brand luar negeri. Depannya N. Oh. Wow. Dan itu Nutrisari ya? Iya. Iya, enak tuh ya segar ya. Segar banget. Dan dia ini jualnya $120 dan nggak dijual di sini. Jualnya di Chicago. Sebelahnya dikirim ke sana, dikirim lagi ke Indo. Cakep itu banget dia. gak? Itu maksud gue. Makanya untuk bikin brand bagus sendiri itu orang kita bisa banget. Yes. Cuman belum ada yang pede gitu loh. Kita bisa go internasional untuk brand ya. Yang kedua ceritanya teman-teman di US, di Jepang, di Singapura tuh yang punya brand. Nanyain gue terus, gimana sih cara penetrasi pasar Indonesia? Lah lu ngapain masuk ke sini bro? Market lo seksi banget. Gitu. Jadi opportunity-nya tuh seru banget sih sebenarnya untuk bikin brand lokal. Oke, berarti dari jawaban-jawabannya brand lokal sudah mampu bersaing dengan brand-brand luar negeri dong. Yes. Tapi kalau kita ngomongin soal brand, fashion brand terutama deh. Karena orang-orang masih banyak yang bingung kayak gue gak tahu di mana ini kita bisa bilang bagusnya gitu. Apakah durability-nya atau gayanya atau bentuknya atau harganya mungkin. Nah kalau menurut kalian pribadi masing-masing apa yang membuat sebuah, sorry ya emang kalau di Marlo belum mandi tuh gimana sih? kebetulan udah kemarin. Jadi kalau menurut kakak-kakak semua nih ya, brand lokal bisa dibilang bagus kalau apa? Coba dulu nih. Bisa Silakan. menyentuh hati. Wih bisa Audience. menyentuh hati audiens, mantap itu. Wow, dalam. Tangannya. Gila, standing applause banget gak sih ini? Mario Teguh kah itu brand? Iya sih sebenarnya kita juga ya kita kan UKM lah ya. Agak sedikit kurang setuju kalau kalian harus mencintai brand lokal. Enggak, jangan kitanya minta dicintai, kita dicintai dulu.
Wah, Gila. Apa ya gue hari ini? Gue disukai. agak-agak. Gila. Harus keren dulu biar orang, jadi Iya, jangan iya. mentang-mentang kita brand lokal terus kita harus didukung dong. Gitu. Tapi emang harus brand Jangan manja ya. Jangan manja lah. Betul. Bisa kok bisa. Oke, kalau untuk Petgo? Kalau buat gue pribadi, fashion is very personal ya. Jadi misalnya gue suka brand A, belum tentu yang lain juga suka. Maksudnya dari in terms of gayanya dan kenyamanannya itu berbeda-beda gitu. Jadi itu menurut gue very personal sih. Oke, jadi brand yang bagus. Kebetulan karena gue lulusan dari LaSalle College, jadi sekolah fashion. Jadi memang gue suka ngeliatin jahitannya, polanya gitu. Jadi bukan seperti layaknya umum suka ngeliat gimana gitu loh. Lebih ke teknikalnya ya. Teknikalnya, kenyamanannya gitu. Mungkin karena juga bertambah umur ya, mencari kenyamanan. Karena sejujurnya banyak banget baju-baju fashion yang keren banget tapi gak nyaman. Gitu say. Tapi ya the industry need that too, right? Betul. Gitu. Kalau dari Pak Norman? Ya brand bagus tuh ya eksekutif lah. Wow. Enggak sponsor kok. Ini gak mau diganti aja the executive, the self-centered mungkin. Tapi Oke, maksudnya gini eksekutif. sih kalau buat gue brand yang bagus itu ya paling penting ya dia put value on the product gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya brand bagus itu sebenarnya relate ke lu atau enggak sih intinya gitu. Karena sekarang sih tadi Yuka juga udah bilang semua orang udah bisa bikin barang bagus intinya gitu. Produk di Indonesia tuh manufacturing itu sadis banget. Jadi ekspor tuh gila sekarang. Apalagi sekarang nih after COVID. Justru di sini tuh sekarang lagi heboh-hebohnya semua orang tuh put orders di Indonesia. Yes. Gitu. Karena market Indonesia seksi banget. Kita juga padat karya. Banyak orang yang invest pabrik sampai ke Jawa Tengah segala macem. And those really big brands gitu. Jadi emang sebenarnya di sini kita juga diuntungkan dengan customer Indo nih bakalan punya banyak produk-produk bagus. Dan sebenarnya kita juga bukannya takut, malah kita harusnya embrace ya. Ini sebenarnya Iya. between ya this new technology segala macam di today society kayaknya mendukung kita buat bikin brand bagus dan segala macam lah intinya. Karena kita masih terus keep up kan. Iya sih. Kalau enggak ya busuk juga gitu. Ya. Kira-kira ada bayangan gak kayak berapa tahun lagi kita bisa tembus market internasional gitu? Internasional. Maksudnya gak cuma 1-2 brand dari Indonesia ya, kayak banyak brand yang lolos gitu. Kira-kira berapa tahun ke depan? Sebenarnya eksekutif udah go internasional. Kita punya stores tuh di Vietnam, di Malaysia. Wih deh, keren sombong. banget. Pantes sombong Marlo. Ya, aku diem makanya. Pak Norman kaya ya? Enggak juga sih. Biasa. Oh biasa ya. Cukup. Oke baik. Nah kita mau masuk ke karir masing-masing terlebih dahulu ya. Ini kan supaya mengenal lebih dekat aja nih. Ini pertanyaan lucu karena apa yang membuat kalian bergelut di bidang masing-masing? Nah ada yang biasanya kalau cerita template ya. Gue awalnya ikut temen kayak gitu kan. Atau kayak kecemplung gitu. Itu template banget. Jadi kayak ayo dong inspiratif dikit. Oke. Dari Mas Yuka coba. Mas Oke. Yuka nih. Sebagai Gue entrepreneur. Yoi. Fashion entrepreneur. Fashion Entrepreneur. Emang sekolah gue ini sih relevan sih. Teknik sipil. Anjir. Paling nyambung di dunia. Nyambung banget gila. S2-nya hukum kan. Lanjut. Gue emang ini sih sekolahnya nggak nyambung, bisnis juga nggak bisa. Gambarnya dikerjain bini gue waktu kuliah. Jadi lebih ke, aduh ini kok gue filosofi, lebih ke cinta sih. Wow. Karena emang space ini dari hasil, jujur ya, kalau buat ngasilin cuan tuh nggak yang terbesar. Oke. Tapi untuk ngasilin fulfillment mungkin salah satu yang terbesar. Dalam Gila, banget. Gila ya. Buat Nggak salah kasih ngajaknya. tangan gak sih gila. Nggak salah nih, gue minum kopi tadi. Soalnya gini, ada momen dimana ini dari ide nih, ini kayak keren deh. Jadi cerita origin gue nge-build Brodo, kaki gue ukurannya 46. Oke. Jadi Susah banget tuh susah cari yang di banget. sini. Gitu, jadi kayak aduh mahal banget sih sepatu gue bikin sendiri aja deh. Wih, Iya, Lentur. Nah jadi lupakan gue 46, gue bikin sendiri. Terus kuliah di Bandung, teman bilangnya di Cibaduyut. Itu katanya dulu tuh bisa custom. Oh iya bener, gue kesana. Bener, bagus. Gue kasih gambar brand luar, bikin kayak gini persis. Bikin berapa? 1, 2, bisa gak?
kenapa gak 12 aja? Lah kenapa? Biar lebih murah. Yaudah gue bikin 12 deh. Tapi ukurannya 41, 42, 43, 44. Jadi Ya sekarang jualan ya, ya, mantap. sisanya jual ke junior. Kita kan agak-agak ini ya senioritas. Iya. Junior beli, cuan. Terus ikut pameran dan wah seru juga nih bikin-bikin sepatu. Dan tapi momen yang paling fulfillmentnya adalah pada saat ini kayak gue mau bikin desain gini kayak keren banget. Dari dari otak jadi ke gambar. Dari gambar jadi sampelnya busuk. Dibikin jadi bagus. Wah ini gue jual gope nih kayak seru nih. Terus pameran selesai. Terus gue di Bandung, gue ke Jakarta, ke mall. Lihat, anjir nih sepatu gue. Rasanya tuh Oh iya, ya. Dipakai orang lain lagi. pakai orang. Dan gue gak kenal nih orang. Biasanya yang pakai sepatu gue di awal ya saudara, adik, kakak gitu. Ini orang gue gak kenal. Ya gue aja kenalan. Bro, kenapa beli? Tapi fulfillment itu tuh yang sampai sekarang kerasa. Bro udah beli punya gue. Gue orang I marketing. made it. Gue orang marketing. Biasanya gue gitu. Jadi fulfillment sih di situ yang gue dapetin. Oke, berarti kalau dari Mas Yuka fulfillmentnya, kalau Petgo kenapa bergelut di dunia fashion? Bergelut di fashion karena emang dari awal, dari kecil tuh gue suka fashion kayak matching-matchingin baju gitu. Tapi dulu gue sejujurnya pernah sempat bikin brand juga. Tapi ada opportunity lain yang menurut gue lebih oke gitu buat diri gue. Karena sejujurnya gue tuh proud banget loh buat orang-orang yang bekerja di dunia fashion. Terutama yang kayak lo harus menghadapi para penjahit. Terus juga SDM-nya. Belum lagi nanti orang polanya keluar. Udah polanya udah bagus, diganti lagi. Segala macam karena gue udah pernah ngelewatin itu. Jadi kayak wah agak stres ya mungkin gue gak bisa menghadapi itu sendiri. Karena menurut gue tuh butuh kesabaran yang sangat tinggi. Bukan hanya fulfillment. Ya enggak? Prosesnya tuh panjang. Waktu itu gue memang kerjain semuanya sendiri. Dari yang gue ke konveksi dan segala macam. Udah bikin brandnya, udah ke mallnya juga segala macam. Udah pajang. Emang itu sih fulfillment banget ketika baju lo, desain lo dipakai sama orang lain. Happy banget. Tapi itu yang gue gak kuat behind the scene-nya itu. Behind the scene-nya itu. Apalagi itu kayak 10-12 years ago. Itu yang masih susah banget untuk kita cari kan. Penjahit yang benar-benar bagus yang mau stay sama kita tuh suka dicomot kan gitu. Klasik ya. So anyway gue dapet opportunity yang lain. Ya udah gue bergelut di dunia MC. Awalnya gue juga gak pernah tahu bahwa gue bisa public speaking. Atau enggak gue bisa berbicara di depan umum. Itu gue gak tahu. Ya I just discover very late lah gitu. Dan ini malah menjadi ladang saya. Puji Tuhan alhamdulillah gitu. Begitu cerita saya. Oke seru sekali ya. Berarti cuannya di ngomong ya. So, Anda juga kan Marlo? Sedikit. Iya. Kan Anda juga YouTuber. Terima kasih ya semuanya ya. Enak banget ngomong dibayar. Ya, puji Kalau Tuhan. dari Pak Norman nih bagaimana Pak? Kenapa bisa jadi Head of Men's Product Executive? Fashion tuh passion. Terus sebenarnya gue lebih suka ini dunianya dynamic banget gitu. Jadi what will you do tomorrow tuh sebenarnya kita juga nggak tahu nih karena kita masih cope up with new things gitu selalu baru dan paling interesting buat kita terutama kita di eksekutif di tempat gue kerja nih itu karena gue ngurusinnya dari ujung supply chain dari hulu sampai ke hilir gitu. Kita ngurusin dari kalau karena kita juga dapat dari Lu relate kan gue langsung kayak ngebayanginnya aja prosesnya, aduh. panjang banget. Panjang. Dari petani kapas sampai spinning jadi benang, jadi kain, jadi garment, terus kita kirim ke retailnya dan kita ngurusin brandingnya sampai dengan saat ini. Jadi intinya buat gue, wah menarik banget soalnya gue bisa ketemu banyak orang sama benar-benar bisa ngerasain, wow semua field tuh banyak banget ya. From a piece of garment tapi ternyata kita connect-nya sama massive industry. Gila, gue Gitu. salut banget sama lo bener Norman, gue salut banget. Enggak ada yang tahu. Dunianya keras itu. Itu tuh gue udah mikir keras banget. Masa lu Keras berhadapan dengan manusia SDM Oh, gitu. iya, Apalagi misalnya lu pasti. punya vision ini. Kenapa begini jadinya? Iya. Gimana cara supaya mereka Mikirin, itu mengerti Betul. untuk gue bawa ke vision gue gitu. Bah, itu patut acungin jempol.
Sorry banget, Gitu gue lah. gak ngerti banget apapun yang kalian ngomongin. Tapi Iya, keren iya, ya. iya, 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 iya. kapas pokoknya kan. Oke. Petani kapas jadi benang. Yes. Si paling suka gue liatin tuh. Oke. Nah ini nih pertanyaan semua orang nih, worth it gak sih di dunia fashion nih? Untuk kalian bertiga. Kan maksudnya pet gue pernah nyobain tuh. Ya kan. Tapi kan kayak ketam tengah jalan kayak no gitu kan. Tapi kira-kira worth it atau tidak? Coba dulu nih. Kalau menurut saya sih nggak tahu, nggak ada yang mau jawab. Sendiri nih. Iya. Gue lagi. Mikir dulu. Oke. Worth it lah. Soalnya tadi gue udah ceritain juga kan, maksudnya kita dealing sama banyak orang kan. Terus ya kita juga ngalamin lah susah senangnya gitu, kemarin COVID 2 kali lagi kan. Awal 2020 sama kemarin nih. Around June kan. Kita juga gelombang kedua. Ternyata kerasa banget bahwa orang-orang tuh bisa sampai post gitu segitu, walaupun juga orang ngeliatnya kayak cuma 2 bulan lah, cuma 1 bulan, tapi when it stops kayaknya kita tuh benar-benar chaos banget sih. Iya. Gitu. Jadi waktu pas akhirnya sekarang ya puji Tuhan udah balik lagi gitu, it starts picking up again, kita ngerasain banget gitu, oh gila, dan orang-orang yang tergantung di dalamnya kan banyak sekali gitu. Itu sih gue rasa. Jadi worth it karena Worth bisa it, membantu banyak orang. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Kalian berdua masih mau mikir? Ya worth it lah, anak gue bisa sekolah. Lumayan. Gila. Bisa Bapak- cicilan lancar. Puji Tuhan ya. Nggak, lebih kalau gue ngeliat dari aspek bisnis kali ya. Ya boleh. Nah jadi kayak gue ngeliatnya gini, waktu kita nge-start Brodo tuh emang ya masih bujangan yang ya tanpa arah gitu loh. Oke. Dan yang cara kita ngerekrut karyawan adalah lu mau gabung sama kita nggak? Ngapain? Nggak tahu deh, udah ikut aja, seru. Itu gajinya apa? Tahu deh, makan beneran kayak kita ngumpul gara-gara pengen hangout bareng aja. Soalnya anak-anaknya seru nih diajak hangout. Oh iya. Jadi emang begitu lulus karena sangat tidak dianjurkan oleh orang tua untuk berbisnis. Udah lu hidup sendiri sekarang. Oke, gue hidup sendiri. Ya target gue adalah biar nggak meninggal gitu. Bisa makan. Wow. Iya. Jadi hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tapi momen-momen itu seru banget tuh. Momen-momen yang kayak wah kita YOLO tiap hari. Dan ini bocah-bocah yang bentuknya masih berantakan gitu. Sekarang udah punya rumah. Widih keren. Udah punya kendaraan. Inspiratif Wih, sekali. Parah, keren abis. Fulfillment bro. Fulfillment. Emang Tapi berarti ya kan tanya worth it lah. harus ngerasa di bawah kemiskinan itu ya. Iya, sampai akhirnya sekarang ya, Bisa, berbeza. Tapi kalau nggak sukses nggak cerita gini kan. Iya, Di sini juga di sini. Benar juga. Kalau dari Pet Go terakhir. Kalau gue dari bagian ini ya, pembeli aja gimana, Say? Oh, iya, boleh. Karena gue udah pernah mencoba menjadi penjual. Buat gue pribadi pada saat itu gue mungkin masih terlalu muda dan gue tuh nggak berani untuk, kalau bedanya dia ngajakin orang, bedanya tuh gue semuanya gue kerjain sendiri. Kenapa? Karena Gak punya gue teman atau apa? bukan nggak punya teman karena emang Nanya. teman-teman gue pada saat itu udah settle banget. Oh, oke. Dalam arti kata, karena kan gue lulusan tuh sebenarnya pariwisata. Oke. Jadi teman-teman gue tuh udah pada kerja kantoran. Gue sempat kerja kantoran. Terus akhirnya gue kuliah fashion karena gue suka banget sama fashion. Dan pas gue kuliah itu gue harus membiayai project-project gue semua. Jadi gue harus bekerja lagi. Oke. Jadi waktu gue tuh sangat limited. Mau gue undang orang buat kerja sama gue pun gue juga nggak tahu gimana caranya satu, terus bayar gimana. Secara gue buat gue aja tuh sudah susah banget pada saat itu. Jadi everything I do it by myself gitu. Tapi lumayan sih, gue selama 5 tahun menjual baju. Dari mulainya tuh gue dari SMA, gue dari consignment. Consignment karena gue gak ada modal. Gimana caranya dari gak ada modal lu bisa ada modal. Jadi gue ajak di pasar pagi dan di Glodok dan Tanah Abang gitu ya. Oke, iya. Gue kayak kan produk lu bagus, mau gak gue jualin gitu. Dulu tuh gue fotoin bajunya, terus gue bikin lookbook, gue yang kayak gue nawar-nawarin. Oke. Gitu. Itu gue Asli dulu. banget, Terus akhirnya berkembang. Ya intinya gue udah pernah lah di dunia fashion gitu. And for me is very worth it. Kenapa? Dari situ, dari yang gue nol. Gak ada modal sama sekali. Dan akhirnya gue tuh bisa traveling menggunakan hasil dari itu. Dan gue bisa DP mobil, lumayan kan? Lumayan banget. saat itu lumayan. Di saat itu gue masih umur, tunggu bentar, gue tuh mulai umur 15 dan gue tuh gue berhenti.
cepet ya. Iya. Pokoknya gue ngelakuin apa aja deh. Gue MLM gue ikutin, gue jualan baju apa aja menurut gue. Gak usah jualan baju. Jualan segala macam BH, kalau gue jualin. Apa aja yang bisa cuan gue jualin. Yang menurut gue ini potensi. Gue jualin gitu. Jadi buat gue worth it banget dunia fashion ini, Say. Sorry banget kita gak bisa relate nih 15 gue ngapain ya. 15 gue pengen fashion banget. 15 kayak. Oh bukan pada saat itu ya? gue juga bukan yang mau. In order for me to buy fashion thing for myself, I have to work. Gimana cara kerjanya di saat umur 15 underage, siapa mau terima? Iya benar. Gitu kan, dulu gue bagian gambar, gue suka gambar, jadi kerjaan temen gue ambilin, gue kerjain. Banyak kan anak-anak tuh pada malas gambar, gue gambarin, lo mau berapa nilainya? 6, 7, 8 ada rate-nya say. Jangan Inisiatif sedih. lu semua sendiri. Inisiatif gue semuanya. Gue pikir nih gimana caranya ya. Pertama gue mau makan. As simple as gue mau makan apa aja tanpa gue ngeliat harga. Itu dimulai dari itu. Lama kelamaan gimana caranya gue mau beli baju. Tapi makan gue gak dipotong nih. Ya udah gue puterin otak lagi gitu. Awalnya dari situ sih. Jadi it's worth it lah. Oke. Story. Creepy banget anak 15 tahun. Karena kondisi. Lu main dah. Si nature berarti udah. Emang oke. Fokus Survival skill tapi dari fashion industry. Oh jadi mirip-mirip dah harus kayak diambang kemiskinan gitu. Iya. Jadi kayak jiwa juangnya tuh ada. Ya buat kalian anak-anak UPH nggak usah ikutan fashion. Terlahir kaya soalnya gitu. Iya betul. Oke lanjut lagi kita pertanyaannya nih. Kalau ngomongin dari tadi kan nih, ini ke Mas Yuka dulu deh. Worth it kan, tadi katanya we are worth it. Emang gak pernah rugi bandar? Wow. Rugi bandar. Kayak, gue bikin buru langsung sukses kan gak mungkin. Pasti ada yang kayak, kok ini malah kayak mau mati ya bikinnya gitu kan. Hitam-hitam abis nangis. Oh abis nangis, iya kan rugi. Sering. Ini kan ya Norman, ya Mbak Pet juga tahu banget lah ini bahwa kayak apa ya, ini seberat itu dan kelihatan glamor ya, seksi, fashion, keren. Belakangnya tuh epic lah. Mau ikut gak? Jujur gak? Jadi kalau rugi sih udah part ini ya, gue gak mau sok-sok motivasional, tapi memang rugi tuh ini sih paket dari berbisnis di fashion juga ya. Bayar uang sekolah gitu ya. I think bukan hanya di fashion deh, di semua iya. bisnis tuh pasti ada. Pasti. Rugi bandar sih mungkin yang paling ya kalau waktu 2020 kemarin awal PSBB itu udah pasti lah ya. Pasti. Itu udah survival banget dan ya sama Norman curhat nih gimana bro bisnis ya udah nangis bareng gitu kan kita. Nangis bareng. Ya karena emang instantly karena di dunia fashion mungkin cash flow kita tuh ya dalam hitungan bulanan kalau tiba-tiba jadi nol ya. Iya. Gitu. Jadi soalnya duit kita itu ada di gudang. Perputarannya di barang. Inventory. Kalau set berhenti ya udah itu lumayan shocking, tapi yang paling shocking memang di awal-awal pada saat ya paket di awal juga pasti ditipu-tipu ya sama vendor, sama karyawan sendiri. Nah itu udah salah satu yang ini sih yang menjadi paket. Relate. Tapi kalau Pak Norman sama Mas Yuka pernah kepikiran gak kayak bodo amat ah, gue mau kerja apa kayak yang lain gitu yang kayak gak mau nyerah gitu. Ada gak titik? Udah hampir ke titik itu? Kalau gue sih iya ya waktu itu karena pengen jadi bapak rumah tangga tuh waktu itu emang. Sama sih semua mimpi cowok-cowok juga bapak rumah tangga yang kayak kita ngapel. Kalau bisa saya yang udah pulang. Mau belanja nih. Pengen juga. Itu pengen di momen-momen yang terberat memang kayak gitu ya pasti pengen berhenti. Cuman tadi pas kalau punya support system, kalau mungkin gue beruntung punya partner dan teman-teman tadi itu. Pada saat gue anjir susah banget nih berbisnis, ya mereka yang take over. Gue liburan. Berarti itu lagi burn out aja. Lagi mau healing and recovering saya. Mau healing. Wih healing banget emang ke Ubud aja bang. Self-love. Kalau Pak Norman nih, sebelum buka di cabang-cabang di luar negeri nih, ada gak struggle-nya buka cabang di Indonesia aja udah susah gitu, gimana kita mau keluar? Sombongin dikit tuh ada berapa cabang. Atau kayak, enggak kita dari awal udah tajir melintir, nah, jadi kayak kita buka aja. Buka. Eksekutif mungkin sekarang kita punya offline store ya sekitar 100-an lah di seluruh Indonesia. Humble banget sih 100-an. Ih gila humble banget. Humble banget gila. Cuman balik lagi
managing market Indonesia tuh memang itu fieldnya kita. Kita kan tadi gue bilang kita ada sempat coba nih misalnya di Singapura, di Vietnam. Susah men sebenarnya. Jadi kan sekarang juga banyak nih fenomena gitu brand Indonesia go international gitu. Yang kayak kemarin. Tapi maksudnya ini tuh balik lagi apakah ini cuma sekedar konten kah atau apa? Karena balik lagi kalau misalnya kita nyobain manage bisnis kita di luar susah banget karena playing fieldnya juga beda-beda di sana. Maksudnya localize sana juga udah jalan sendiri. Dan balik lagi menurut gue sekarang mendingan kita fokus ke market Indonesia karena memang benar-benar teknologi. Gue juga banyak ngobrol sama Yuka gitu. Maksudnya gimana sih digitalisasi ini gitu. Banyak ngobrol online tuh sekarang partsnya makin growing segala macem. Jadi gimana caranya kita bisa found a new balance between online sama offline. By the way kita juga mau omnichannel 2022. Omnichannel tuh kita elevate offline sama online. Jadi nanti makin integrated gitu. Wow. Gue gak ngerti tapi kedengaran keren banget. Dia paling pintar. Kayak terdepan banget gak sih? Eksekutif kita akan omni level. Omnichannel bos. Beli bego bajunya. Kenapa keren Mil? Oke. Tadi kita ngomongin sedikit tentang Pak Norman singgung sedikit tentang digitalisasi. Emangnya kita kan sekarang di era digital apalagi setelah adanya COVID banyak yang work from home segala hal pokoknya dari rumah lah. Semuanya tentang digital, media sosial dan segala macam dah. Mau tahu dong seberapa pengaruhnya terhadap fashion industry di Indonesia terutama. Siapa nih? Oh, terserah. Nanya Norman tapi lihat gue. Iya. Gimana sih? Kan tadi aku maksud gue beli nih. Tumblernya doang Kak. Iya dong. Kalau ya udah Kapet deh gimana? Nge-MC waktu lagi COVID. Sedih Parah ya. Sama kalau dia bilang kan nol saya. Tiba-tiba berhenti ngomong gak mencermin. 5 bulan say. 5 bulan karena kan event-event gak bisa ya. Tapi anyway. Digital. Talking about digital pada saat itu terjadi. Gue benar-benar 100% membantu UMKM. Jadi yang apapun yang mereka kirim. Gue akan bantu untuk posting. Terus sebenarnya tuh gue melihat bahwa di saat tahun lalu itu banyak banget local brand yang booming banget. Iya. Memang tuh menurut gue mereka ngikutin banget, waduh what's happening. Tahun lalu kan gila banget tie-dye. Ya kan sama baju-baju yang kayak homie-homie segala macam. Gitu. Dan mulai tuh TikTok booming banget kan. Yang apa kayak ganti-ganti baju, transition dan segala macam. Nah sebenarnya in terms of digital marketing itu adalah momen dimana local brand apakah bisa melihat itu bisa menjadi sebuah digital marketing yang sangat bagus. Once it's viral itu akan impact juga ke brand tersebut gitu. Jadi kayak awarenessnya tuh lewat seperti itu gitu. Ya berarti digitalisasi sangat berpengaruh lah ya. Sangat menurut gue. Kalau untuk brand fashion nih gimana? Berpengaruhnya dalam bentuk apa dan bagaimana itu impactfulnya ke the eksekutif, let's say ke Pak Norman dulu. Ya, impact banget lah, sangat justru dulu awal-awal gitu waktu pada saat online itu karena kita kan basisnya offline kan, kita memang dari base offline terus ngelihat gitu fenomena online mungkin dari sekitar 7 tahun yang lalu mungkin, ya, tapi pada saat itu kita juga masih santai-santai aja gitu. Udah tahu tapi mungkin nggak terlalu, mungkin masih lama lah, masih later on gitu. Nah cuman makin kesini pecah-pecahnya mungkin sekitar hampir 5 tahun yang lalu lah makin gila gitu, marketplace, commerce semua segala macam. Kita juga mulai so what will we do next gitu. Jadi digital. Makanya gue banyak ngobrol sama Yuka gitu karena dia yang base dari justru online baru ke offline gitu. Nah kita mesti ngapain sih gitu. Justru kita bukannya malah jadi wah kita sikut-sikutan atau gitu. Justru malah mendingan kita sekarang menerima dan mendingan berkolaborasi lah intinya gitu. Gimana sih caranya gitu buat kita ngadepin ini gitu. Dan bahkan sebenarnya antara digital sama online atau offline sebenarnya balik lagi itu ke customer-nya sendiri sih. Gue rasa customer Indo saat ini yang tadi juga lu bilang kan TikTok segala macem. Kayaknya sekarang tuh zaman dulu kayaknya fashion tuh Indonesia tuh telat sekitar 1,5 sampai 2 tahun, bener ya? Yes. Seasonnya. Yes. Karena lu mesti ngambil maksudnya dari Eropa, dari US gitu, apa yang on trend di sana baru nyampe sini baru later. Sekarang split second orang tahu, oh yang lagi trend ini, gue tinggal ikutin. Gitu. Jadi buat kita di industri fashion sendiri juga sangat terbantu. Jadi apa yang kita bikin nggak usah nunggu sampai
6 bulan atau 1 tahun orang juga udah ngikutin. Gitu sih sebenarnya. Ya pasti terbantu banget lah, kayak contoh banyak kerajinan-kerajinan lokal yang dulunya mungkin kita nggak lihat gitu ya. Tapi semenjak ada digital dan banyak juga konten-konten creator yang kayak support lokal, support all those yang UMKM. Terus mereka kolaborasi menjadi menarik gitu. Kadang-kadang tuh barang tuh menarik banget. Tapi banyak pengrajin tuh tidak tahu bagaimana cara menjualnya atau nge-marketinginnya gitu loh. Kan banyak ya yang brand-brand besar mungkin kayak ngambil dari pengrajin lokal, mereka tahu brandnya, dibikin foto cantik. Mereka jual dengan harga 20 kali lipat gitu. Betul. Jadi menurut gue ya sekarang sih gue lihat banyak pengrajin, banyak pengusaha fashion semakin aware bahwa digital marketing ini tuh bisa ngebantuin mereka banget gitu. Sangat-sangat. Oke, kalau dari Mas Yuka. Iya, nambahin aja sih karena digital, gue lahirnya di digital gitu. Jadi karena emang nggak punya modal, jadi gimana nih cara supaya ke sebanyak mungkin audiens cepat mungkin. Gitu ya, satu-satunya sekarang ya si digital ini, dan memang trennya itu udah nggak bisa ditahan ya, udah pasti eksponensial. Lagi di Indonesia yang memang kita tuh langsung nggak lewat laptop, kita kenal internet langsung ke handphone. Jadi exposure-nya jadi ini banget. Gue bisa 30 jam nih ngomong ini by the way. Yang jelas yang membedakan social media. Social media tuh untuk bikin brand fashion itu jadi istilahnya mendemokratisasi. Jadi itu lo jago-jagoan nge-brand, jago-jagoan bikin produk, bukan gede-gedean modal. Karena kalau kita mau mulai dulu kan ya either lo harus consignment titip ke toko orang atau lo ya punya modal ya ada di mall gitu. Nggak bisa lo pemain kecil. Sekarang social media lo nge-break through all the noise, direct to consumer, ngobrol langsung. Gitu. Jadi ini bikin pusing senior-senior nih. Apalagi di sepatu ya. Jadi pemain baru tuh jadi bisa muncul dari nol, tiba-tiba sekarang jadi gede banget gitu. Lewat aja gitu ya. Lewat aja, nggak lewat. Tiba-tiba begini gimana caranya? Emang karena tadi 2 faktor itu. Si market Indonesia juga keren. Sama ya sekarang jadi ibaratnya adu skill lah, bukan adu modal aja. Oke, jadi siapa lebih hebat memamerkan apa yang dijual gitu. Bener. Justru sekarang yang kunci gimana cara lu bisa mempunyai dan merawat audiens. Menurut gue ya. Maintaining. Yes, dengan lo punya audiens, lo tuh bisa punya cukup punya cukup modal untuk nge-create sesuatu. Jadi sebenarnya bapak ibu ini paling cocok untuk selanjutnya itu untuk bikin brand sebenarnya. Sudah punya audiens, tertarik untuk bikin brand. Kita ajarin juga deh bisa deh. Iya. Mungkin kolaborasi ya zaman now ya sih. benar Untuk sih. memikirkan membuat brand, saya mengingat masa lalu saya. Karena lo juga gue yakin we are as a YouTuber, as a content creator, we are already the brand. Yes. Ya kan? Benar. And we have our own team. Betul. Ya kan, kadang-kadang pun kita mau konten ini juga, aduh bukan kayak begini gitu. Iya. Vision gue begini, lo jadinya begini. Nah, SDM-nya lagi nih yang memaintainingnya gimana? Apakah kita cukup sabar untuk memaintain itu? Betul, aku mau yang kayak cuma duduk-duduk sama sombong. Iya. Nah, itu aku mau tuh ya. Aku oke sih yang ini enggak, gitu. Ini bagus, misalkan ini kayak, oke, ini. Lu ngapain lu di Brodo? Hang out. Tapi gue yang punya. Gitu. Kayak gitu kan mau. Dapat persenan keren banget. Iya. Cuman kalau aku, ya malu apa? Aku YouTuber. viral lu. Kampret. Tapi gue pribadi kalau gue diajakin collab, gue takut banget. Kenapa? Karena gue orangnya kalau misal gue mau collab, gue tuh jadi bakal kepo banget. Oh. Terus terjun lagi lah lama-lama. Akhirnya gue terjun lagi nih, kenapa nih bisa begini? Kenapa dia nggak ngerti ya? Gue tuh mau bikin polanya begini loh nih. Gue akhirnya nanti akan terjun lagi dan gue tahu gue akan banyak waktu gue habiskan fokusnya untuk ke sana gitu ya. Karena load pekerjaan gue sekarang juga sudah lumayan banyak, jadi gue harus membatasi rezeki orang jangan diambil semua gitu. Gila. Kenapa nggak daripada kita yang ke fashion, kenapa nggak panal nama Mas Yuka jadi YouTuber? Gampang maintainnya, sumpah gampang banget maintain viewer Iya tuh tinggal kan? giveaway gitu. Kalau enggak kayak siapa yang mau dibantu hari ini, Iya. kan? Ada bapak-bapak Curcol, liatin dimarahin tuh tiba-tiba karena apa yang gue bengong nanti lu gitu kan gampang Pak. Iya. Ntar saya Boleh ajarin juga ya. sih. Iya. Tinggal bikin sesuatu. Gantian. Gantian kita ajarin. Gue ngurus di Kalau sepatu. kita gantian kita emang mau gantian sama Enggak, bukan gitu. Maksudnya gantian mereka yang ke
YouTuber gitu, jadi YouTube. Tapi jangan, kalau mereka gantian nanti kan masih banyak ribuan orang yang mereka udah hidupin. Lu jangan gila lu, udah rezeki masing-masing deh. Iya udah benar ya. Dari jangan ke YouTube susah. gitu ya. Jadi nggak boleh. Rezeki orang ada masing-masing ya. Kalau di fashion nggak ada klarifikasi kan. Klarifikasi sering banget. Iya. Bikin onar tinggal. Iya, sorry. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita membubarkan, ada lagi yang mau ditambahin dari kesombongan eksekutif mungkin? Yang kayak mungkin saya dia belum nanya ini nih, gue mau sombong aja gitu, boleh Pak Norman. Apa ya? Enggak sih, paling lebih ke apa namanya? Tadi juga sempat di-mention kan tentang UMKM sebenarnya. Ya fashion industry sendiri juga balik lagi gitu, semua buat brand-brand yang lain, brand-brand lokal, kita nggak usah disrupted atau terganggu sebenarnya, karena balik lagi customer Indonesia tuh masih seksi banget, masih banyak banget, masih growing banget. Jadi justru sekarang kita banyak belajar sih, intinya kayak gitu ngeliatin oke, kita tuh sekarang mainnya di sini atau di sana, karena apa namanya, sekarang nih orang Indo benar-benar makin melek fashion gitu. Yang tadinya terlambat, sekarang mereka makin ngerti. Mungkin dulu fashion tuh it's not a priority gitu kan maksudnya. Tapi sekarang ya it's a must gitu. We need to accept that gitu. Apalagi kalau lo tinggalnya di kota besar, pasti you need that in your life. Intinya sih gitu. Nah balik lagi tinggal kita manfaatinnya gimana sih. Tapi gitu. gue boleh tambah gak sih? Tambah kata yang buat. The Executive kan udah lama banget ya. Dan gue tuh selalu ingat memori gue dengan The Executive. Asik memori gue. Memori gue dan Executive tuh kayak gue sama my mom gitu. Kayak gue dulu selalu nemenin mama belanja buat baju-baju kerja dia. Sampai akhirnya gue sempat kerja kantor juga. Karena gue di bidang pariwisata. Of course gue harus pakai baju-baju yang formal dan segala macam. The Executive tuh DNA-nya tuh menurut gue kuat sekali. Dengan baju-baju kantoran. Baju-baju kerja lah gitu kan. Dengan kualitas yang paling bagus. Maksudnya jahitannya, polanya. I mean like because you know. Tapi kenapa sekarang banyak banget baju-baju casual? Ya karena balik lagi sebenarnya eksekutif ini dulu kan fokusnya ke buat pakaian kantor sebenarnya gitu. Jadi white collar lah dulunya. Cuman sekarang ya kita lebih relevan aja karena memang kita kerja, maksudnya anak milenial, Gen Z sekarang nih yang udah pada kerja. Pakaiannya gimana sih, attire ya kan kayak gini, kayak kita gitu normal. Yang penting eksekutif tuh make you decent aja, proporsional, decent. Tapi balik lagi ya, lu mau stylenya pakai kaos, bahkan gue kantor juga tiap hari cuma pakai kaos sama chinos gitu atau denim gitu doang. Jadi memang intinya sekarang ya eksekutif balik lagi, yang penting kita shifting nih dari yang dulunya formal wear jadi workwear zaman sekarang nih. Gitu, pakaian kerja. Apapun mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau lo mau ketemu orang di BUMN, jadi gak tetap rapi. Tapi mau ketemu kayak gini-gini kita bisa santai juga. Gitu Pak, kurang lebih. Karena juga kita banyak banget Gen Z ya sekarang Gen Z ya. Gen Z. Milenial sudah tua ya. Iya, udah lupa gue jadinya. Karena pertengahan soalnya gue. Karena kan sekarang semuanya pada banyak yang di industri kreatif kan. Dan industri kreatif, coba mana ada gak sih baju-baju kemeja, jarang banget. Paling kemeja juga yang kayak santai, yang kayak kemeja kayak gini gitu loh. Iya sih. Emang udah berbeda industri, jadi ada demand, ada supply lah. Betul. Gitu. Fashion banget gue anjing. Gila, keren banget lu Marlo. Emang kalau pokoknya Jaksel inget fashion siapa, gue. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Seberapa bangga kalian dengan lokal fashion industry? Gue bangga banget. Gila. Ini dong, berserta alasannya poin Anda 10. Hah? Poin gue 10? SI. Oke. Buat gue pribadi, local brand menurut gue seksi banget. Again, kalau tadi Mas Yuka bilang, kalau dulu kan jahitannya aduh jelek ya. Sekarang tuh come on, udah bagus banget dan kualitasnya tuh udah bagus semua. Jadi kayak I just love local brand. Dan kalau kita bisa support lokal, kita bisa support lebih banyak orang lagi. Apalagi di masa pandemi ini ya kan. Ngapain kita beli barang-barang luar, berarti kita support yang luar dong. Betul, kenapa? Mungkin kita beli satu terus kita contek aja, asus gitu aja. Nggak usah, kita pelajarin kenapa dia bisa sedetail itu. Benar. Kan anak fashion dulu. Iya betul. Ambil, pelajarin. Benang. Polanya, benangnya. Kapas. Petani.
SDM. Yes, betul. Panjang. Ya, fashion banget bahasa gue. Oke, berarti bangga sekali karena itu. Kalau Mas Yuka dulu. Gue paling dari aspek geopolitik dan sosial kali. Waduh, dalam banget. Gue pengen ngeluarin quotes itu dari tadi gue tunggu sebenarnya. Apaan sih geopolitik sama Gue sosial? juga gak tahu itu apaan. Tapi keren. Bahasanya tuh kayak setinggi langit, gila. Tadi apa Panorman ngomong apa? Gue Omni channel. Omni channel, geopolitik dan iya, sosial, sial. gempa tektonik dan volkanik Wow. dalam perubahan Abu industri. vulkanis. Oh gila. Gila, bahasanya keren banget. Orang-orang fashion emang aneh ya? Enggak, dong ya, Nen. unik. Pusing, so. Sorry, Oh, unik. unik ya. Agak konslet. Iya. Terus gue ngomong apa tadi ya? Gak tahu geopolitik. Nah ya, soalnya tadi dari sisi ini loh, geopolitik dan sosial, nggak dari sisi Indonesia ini kan ekonomi kita didorongnya tuh masih agak sama migas, tambang, kebun, yang gitu-gitu lah, yang ya udahlah ya, old money gitu. Jadi buat generasi kita yang memang terlahir sebagai manusia yang ya biasa-biasa aja, yang nggak punya akses ke situ, terus kita mesti mau ngapain nih kalau kita mau ngambil opportunity. Nah sebenarnya fashion ini salah satu jalannya. Karena memang ya tadi market kita gede, middle class kita tuh makin gendut. Begitu middle classnya naik, begitu orang naik status ekonominya, mereka perlu ini kan, pengen berekspresi gitu, memperlihatkan statusnya. Dapat gaji pertama pasti spendingnya buat sesuatu buat diri sendiri. Iya, Dan iya. mengapresiasi. Self-love ya, self-love. Betul. Self-love, healing. Self-love, iya. Jadi geopolitik dan healing. Gila. Jadi emang secara ekonomi, secara tadi market itu seksi banget. Dan tambah lagi industri fashion garment ini nih padat karya. Nah gue ingat tadi padat karya. Jadi yang kerja tuh banyak gitu. Jadi emang perlu banget kita industri ini supaya untuk ya meningkatkan lapangan pekerjaan juga. Dan selanjutnya untuk ekonomi Indonesia biar kita juga bisa bangkit, ekspornya harus naik, harus mengurangi yang tadi migas-migasan itu, kembali ke ekspor-ekspornya tuh yang kreatif. Salah satunya fashion. Lihat saudara-saudara kita tuh di BTS, Jimin, K-pop, Korea Selatan, ya industri mereka udah ditopang sama kreatif industri. Yes. Indonesia harusnya kayak gitu. Kita harus lebih mendukung berarti. Betul. Gitu. Pertanyaannya adalah seberapa bangga kan? Iya. Iya. Harus bangga. Harus bangga. Dari sisi geopolitik. Lu diem gak? Asli. Ya oke, dari Pak Norman terakhir. Oke, ya bangga lah, jelas lah bangga. Yang tadi juga udah pada diomongin, ya intinya sekarang justru dengan munculan lahirnya banyak banget brand lokal di Indonesia, itu jadi bergejolak lah intinya, market tumbuh, tadi segala macam pabrik juga mungkin tumbuh, jadi bukan cuma pabrik besar ya, pabrik-pabrik kecil, UMKM, terus pengrajin-pengrajin kecil, bahkan konveksi-konveksi sekarang makin menjamur. Kan intinya balik lagi ekonomi Indonesia kan jadinya berputar kan. Ya, itu harapan kita adalah supaya ya Indonesia bisa makin maju lah. Salah satu penopangnya adalah dari industri fashion. Tapi tentunya banyak industri yang lainnya. Betul. Gitu. Tapi gue rasa yang industri fashion penting banget. Dan local brand kita harus bangga lah gitu. Kita bisa bikinin produk keren buat brand luar kok. Kenapa gak bisa buat kita sendiri. Cakep banget. Baik. Mantap gak closing-nya? Mantap banget. Jadi untuk kalian semua yang nonton, kenapa harus beli brand luar kalau brand lokal aja sama atau bahkan lebih bagus dari brand luar. Dan kedua, kita harus bangga, itu nggak bisa ditoleransi ya. Jadi harus. Harus. Itu ke sebuah kewajiban, bukan hak lagi. Jadi itu kewajiban, kalian harus bangga. Terima kasih untuk waktunya Mas Yuka, Petgo, dan Pak Norman. Tapi kita harus tutup dulu acaranya. Ada yang mau diomongin lagi? Kalau nggak sih mau belanja nih ke eksekutif sama Brodo anjay. Asik. Canda ngapain gue belanja, gue mau di endor. Brodo gue pengen sepatunya endor aja. Endor. Minta. Minta. Oke, terima kasih semua sudah menonton episode kali ini. Semoga kalian senang. Sampai bertemu di Fashion Stylist selanjutnya. Oh, wow. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.